tinjauan jasa penyiaran sebagai dampak penerapan teknologi digital. Ya, hari ini judul ini diperlukan dalam rangka memberikan penjelasan perkembangan digital untuk masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Nah, adapun yang akan saya sampaikan dalam hal ini adalah dalam paparan kami ini adalah mengenai pandangan umum mengenai teknologi digital tersebut, kemudian global media digital, potensi marketnya, serta kategori infrastruktur yang terkategori sebagai digital penyiaran. Di sisi lain, maka diperlukan susunan regulasi untuk penyelenggaraan dan terakhirnya adalah penutup. Nah, dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa pertimbangan beralihnya ke teknologi digital itu karena terjadinya efisiensi dalam penggunaan infrastruktur, juga terjadi reduksi biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk kategori CAPEX-nya ya. Kemudian meningkatkan kapasitas saluran atau kanal layanan. Yang selanjutnya untuk pengoptimalan penggunaan sumber daya terbatas seperti pemanfaatan penggunaan frekuensi radio, dan juga di sisi lain ada sumber daya penomoran, memudahkan dalam mengintegrasikan dan interoperability antar layanan, serta meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. Seperti halnya layanan standar definition, kemudian high definition dan ultra high definition. Ini terkait dengan picture element yang akan mencernihkan layar yang ditonton atau film ataupun tayangan apapun yang timbul di TV digital. Kemudian memberikan kepastian dalam menjaga kinerja layanan dan membuka lapangan kerja baru. Nah, ini adalah contoh-contoh stakeholder yang terkait, di mana individu dalam hal ini baik pengguna ataupun sebagai user dan juga sebagai pegawai tentunya. Dalam konteks digital akan timbul lapangan kerja baru, kemudian untuk UMKM-nya itu akan terjadi kompetisi yang lebih baik. Kenapa? Karena tersedianya sumber daya yang lebih banyak dapat digunakan dalam penyelenggaraan dalam hal ini misalnya telekomunikasi ataupun penyiaran. Dan di sisi lain ada pandangan dari TV siaran yang besar ataupun operator besar untuk melakukan investasinya. Sementara dari sisi pemerintah bagaimana atau regulator bagaimana untuk membuat regulasi yang terbaik. Kita lihat bahwa di bawah ini, nah ini nih, kenaikan terus terjadi di networknya internet. Dan di sini akan terjadi kurang lebih dari 1,8 ke 2% untuk penaikan pembukaan lapangan kerja barunya. Ini hanya menunjukkan mengenai dari ResearchGate saya ambil contohnya mengenai span waktu atau seorang itu melihat tayangan di media digital. Nah, Indonesia di sini terdapat ranking ketiga dengan ratanya itu 203 menit ya. Kemudian juga kalau kita lihat marketnya selalu tumbuh 8,2% dan ini terjadi di Asia Pasifik. Adapun mengenai kalau kita ambil benchmarknya di Amerika, ini untuk TV itu masih besar sekali orang menonton TV, termasuk di sini yang akan kelihatannya surpass adalah dari teknologi internet. Ini memperlihatkan mengenai konteks digital secara dunia, baik pertumbuhannya maupun penetrasinya. Kita lihat bahwa untuk unique mobile user penetrasinya 67%. Begitupun ini untuk pertumbuhan tahunannya itu 2%. Dengan demikian banyak orang-orang yang menggunakan gadget. Nah, ini adalah kalau dilihat dari market chart-nya, marketing chart salah satu perusahaan yang membidangi masalah forecasting. Di sini global connected TV penetration forecast-nya semakin meningkat. Sampai dengan tahun 2018 itu kurang lebih penetrasi untuk ke internet sekitar 26,8%. Di sisi lain ini ada menunjukkan mengenai kanal satelit yang masih atau yang digunakan di Asia Pasifik. Nah, ini untuk digital radionya kita lihat kurang lebih ada 55 merek mobil yang sudah diinstal dengan DAB. Sehingga pada tahun 2020 ya sekarang ini diperkirakan sekitar 3.126.993 kendaraan.
Adapun potensi marketnya di Asia Pasifik gede, khususnya untuk TV kabel dan terestrial nih. Dengan demikian, ranah untuk digital itu sangat mendorong dalam konteks potensi market. Ini dapat kita lihat bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk 264 juta itu mempunyai potensi market yang besar. Nah, kalau kita lihat secara totalnya 6 negara dalam hal ini di kawasan Southeast Asia, kita lihat di sini GDP-nya itu di atas rata dunia. Dengan demikian ada pertumbuhan ekonominya dan diperkirakan pada tahun 2030 itu akan menjadi blok ekonomi terbesar keempat di dunia. Nah, ini yang paling penting ini. Kenapa? Karena kita harus membedakan antara kategori infrastruktur digital penyiaran dengan yang lainnya. Nah, saya analogikan di sini adalah penumpang. Penumpang itu baru disebut penumpang pesawat terbang apabila dia naik pesawat terbang. Penumpangnya sama orangnya, tapi ketika dia naik kereta api, dia disebut penumpang kereta api. Nah, dalam hal ini analogi kalau penumpang itu adalah konten. Kalau konten disalurkan melalui media ini, di strip order dan seterusnya, melalui DVD player, dilihatnya kemudian di TV, ini bukan penyiaran yang jelas. Ini adalah barang elektronis biasa yang tidak disalurkan melalui transmisi. Kemudian bila ditayangkan, dimasukkan ke dalam roll kamera, ditayangkan di sinema, ini juga bukan penyiaran jelas. Ini adalah konteksnya perfilman yang di bawah undang-undang perfilman. Tetapi ketika dia disalurkan melalui transmisi, dalam ini misalnya terestrial dan ditayangkan TV, ini baru kategorinya penyiaran. Kontennya sama, bisa jadi ini filmnya film Batman atau Superman, tapi konteks pengaturannya berbeda. Dalam hal ini di bawah Undang-Undang 32. Nah, yang ini Undang-Undang Perfilman. Adapun yang ini telco, yang masuk ke telco, ya ini di Undang-Undang 36. Bisa dilihat dengan smart TV itu dia tayangannya seperti gimana yang bisa dilihat di dalam paparan ini. Nah, tadi yang disebut dengan konten tadi adalah video, data, gambar, suara yang disalurkan melalui ke infrastruktur penyiaran, begitupun yang disalurkan ke telekomunikasi. Dapat dibedakan, ini di bawah Undang-Undang 32, yang konvergensinya dalam IBB, ini Integrated Broadcast Urban, yang standar Eropanya SPBDP. Kalau konvergensi di sini, salah satunya di Next Generation Network. Tapi kita lihat nih, networknya berbeda, atau transmisinya berbeda, ini terestrial, ini satelit, ini kabel. Dalam konteks penyiaran. Tetapi kalau lihat telco, ini ada network seluler, ini adalah PSTN, dan ini satelit, ini internet. Konvergensinya terjadi di salah satunya di NGN. Nah, EBU merangkum bahwa berdasarkan technical review yang dilakukan oleh EBU itu, konten produk itu netral, tergantung dia disalurkan ke infrastruktur mana. Sebagai contoh di sini, kalau dia disalurkan ke broadcasting, maka dia menjadi konten broadcaster, dan ini di bawah izin atau peraturan Undang-Undang 32. Tapi kalau masuk ke ISP, kemudian diterima melalui software dan masuk ke cellular access network-nya, ya ini telekomunikasi ini kontennya. Begitupun ini yang melalui wireless line. Dari ISP langsung ke wireless line, kemudian diterima oleh user, ini juga telekomunikasi di bawah Undang-Undang 32. Pengaturan izinnya berbeda, tapi kontennya sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konten OTT, video, audio, data semuanya tergantung dari standar infrastruktur secara internet untuk jaringan penyiaran atau telekomunikasi. Maka terbagi dua. Kalau penyiaran menjadi konten penyiaran, OTT penyiaran, video penyiaran, dan selanjutnya. Begitupun telekomunikasi, jadi konten telekomunikasi, kemudian juga OTT telekomunikasi, video telekomunikasi, dan seterusnya. Nah, saya akan contohkan di sini penyiaran yang menggunakan internet sebagai transmisinya. Ini teknologi convergent. Salah satunya adalah Hybrid Cast punyanya Jepang di dalam layanan Integrated Broadcast Broadband.